Astagfirullah. Ngomong sendiri dah. Guru. Nggak apa-apa. Silakan. Beri tepuk tangan untuk dokter dari Timika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pasien-pasien rawat jalan. Kenapa saya sapa begitu? Soalnya outfitnya rapi-rapi. Pakai jaket kayak mau ke dokter, Pak. Perkenalkan, saya Saga. Kebetulan saya adalah seorang dokter jantung yang tugasnya di Papua Tengah, Timika. Dan saya bawa tunangan saya yang seorang guru. Ya alhamdulillah saya ada di panggung suci. Setelah susah payah saya mencari-cari dokter jantung pengganti saya untuk di Papua. Ya. Saya pikir kenapa sulit ya? Ternyata dokter jantung di Indonesia itu cuma ada 1485. Dan orang Indonesia ini ada 288 juta. Kalau dibikin perbandingan, satu dokter itu untuk 192.000 jiwa. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama supaya kita sehat semua. Karena ada satu dokter jantung yang meninggalkan tanggung jawabnya untuk berada di atas panggung ini lomba stand up komedi. Ya dengan kata lain teman-teman, Indonesia krisis dokter. Dokter apa aja langka di sini, dokter hewan, dokter gigi, dokter Marten, semua langka. Ya. Dan dengan keadaan itu, pemerintah Indonesia bukannya nambah fakultas kedokteran, bukannya nambah rumah sakit, malah nambah dapur, Pak. Ya. Ini buat yang belum tahu ya. Kalau sekedar dapur mah tiap rumah sakit ada. Karena setiap pasien itu pasti dikasih makan kalau di rumah sakit. Nggak bisa kita mau dirawat di rumah sakit ngomong sama dokternya, "Dok, saya nggak pakai breakfast ya." Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun iya memang dapur rumah sakit menunya ya nggak beda-beda jauh sama dapur sebelah itu. Ada semangka warnanya pink dikit, rasanya nggak manis gitu. Itu bukan semangka mentah kawan-kawan. Itu less sugar. Ya, saya dokter jantung dan beberapa hal dari pasien saya kadang-kadang menyentuh hati saya. Terutama pasien-pasien saya yang berhasil berhenti merokok. Contohnya Pak Dendro. Tepuk tangan untuk Pak Dendro. Nah tinggal Cing Abdel nih. Ya Cing, kira-kira kapan mau nyusul Pak Dendro berhenti? Jangan sampai nyusul Dono Kasino dulu ya. Ya, untuk membuat pasien berhenti merokok itu sulit teman-teman. Saya sadar itu kenapa? Karena saya juga mantan perokok. Terakhir kali saya sentuh rokok itu habis maghrib tadi. Tapi saya sentuh doang. Ada beberapa metode saya coba tapi nggak efektif. Ada metode substitusi, ya rokoknya diganti permen. Pasien saya gulanya yang naik, Pak. Ya kan sial dia jadi pindah ke penyakit dalam toh. Hilang 250 Pak. Metode kedua itu apa namanya? Metode imajinasi. Jadi pasien itu perokok itu diminta untuk membayangkan bahwa dia tuh sakit keras. Bulan depan dia kontrol, ngerokoknya tambah banyak Pak. Kenapa Pak ngerokok tambah banyak? Ya saya ngebayang-bayang gituin stres dok. Masalah banget ya. Tapi alhamdulillah pasien-pasien saya itu masih banyak yang percaya sama saya. Ya. Dan hubungan dokter pasien itu hanya bisa berhasil kalau sama saling percaya. Mereka percaya sama saya selama penyakitnya masih ringan. Kalau penyakitnya udah berat, itu bulan depan kagak datang lagi dia. Kagak datang lagi. Saya pernah punya pasien hilang, ya dia udah 3 bulan gak kontrol. Namanya Pak Yakobus, dia pedagang helm. Jadi Pak Yakobus ini saya bilang, "Bapak kemana Pak? Berapa bulan gak datang?" Dia bilang, "Saya berobat ke orang pinter." Ke orang pinter, yang dimana orang pinternya ini dia mengklaim kalau dia bisa nuker sakit pasien ke
sakit kambing. Gitu. Jadi ada di YouTube itu misalnya pasiennya batu ginjal, ada kambing di sebelahnya ditap, ditransfer gitu, kambingnya dibelah, ada batunya begitu. Dia pengobatannya gratis, tapi kambingnya harus beli di sono. Nah di sini kata gua nih pinternya nih kata gua kan. Ini sarjana peternakan ini orang nih. Ya. Kebetulan pasien saya Pak Yakobus itu dia sakit kolesterolnya 300 karena kebanyakan nonton podcast Bang Radit. Isinya kan daging semua. Jadi singkat cerita Pak Yakobus kolesterol 300 dibariskan dengan kambing, dijampi sat begitu. Begitu di sat begitu dicek ulang sama Pak Yakobus, kolesterolnya 400. Ternyata kolesterol kambing lebih tinggi. Terima kasih saya. Komika Selanjutnya adalah seorang dokter yang cutinya baru saja diperpanjang. Ini dia Dokter Saga Sabara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saga, saya seorang dokter spesialis jantung. Temanya hari ini anak tongkrongan, terima kasih dulu buat yang sudah sudi nongkrong di sini. Walaupun harus bayar ya Pak ya, sampai 350.000, insya Allah worth it Pak. Biasanya ketemu saya 500 biasa. Kalian pasti penasaran kan dengan tongkrongan seorang dokter jantung? Masalahnya, saya itu terakhir nongkrong aja saya nggak inget kapan. Karena saya pulang tuh jam 2, jam 3 malam, merawat pasien-pasien yang notabene sakitnya karena kebanyakan nongkrong. Makanya kalian istirahat, jangan banyak-banyak nongkrong, supaya saya pulang cepat dan saya bisa nongkrong. Karena begini, nongkrong itu secara kesehatan itu bisa baik untuk kesehatan mental karena dia menumbuhkan sifat-sifat kritis. Dokter itu perlu nongkrong supaya sifat-sifatnya jadi kritis. Masalahnya karena nggak punya waktu, malah pasiennya doang yang kritis. Baik untuk kesehatan mental, tapi nggak baik untuk kesehatan fisik. Bukan karena esensi nongkrongnya, tapi karena nongkrong itu biasanya jam berapa? Malam. Kerjanya merokok, makan mie instan, minum minuman instan. Ya. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan faktor inflamasi dan mempercepat penuaan. Sehingga menyebabkan pembuluh darah koroner lebih cepat menyempit. Udah panjang nih, enaknya sambil nongkrong jelasinnya. Iya, kedokteran dan kenongkrongan itu adalah hal yang sangat bertolak belakang. Kenapa? Karena saya dokter, saya pengen banget nongkrong. Masalahnya anak-anak tongkrong itu kenapa sih kalau tahu bakal nongkrong sama dokter, sakitnya keluar semua. Rekam medisnya langsung terbuka. Saya nggak usah cerita saya nongkrong sama pengangguran, tongkrongan saya kelas tinggi. Ya. Saya pertama kali duduk bareng Pak De Indro aja, itu Pak De Indro begitu salaman sama saya, kamu yang dokter jantung ya? Iya Pak De, saya pernah bypass, saya nggak nanya. Tapi saya ngomong kayak gitu dalam hati ya, kan saya kan disumpah ya, nggak mungkin saya ngomong kayak gitu sama Pak De Indro. Secara usia, Pak De Indro itu yang paling tua. Walaupun secara kolesterol mungkin tinggi anjing Abdel. Karena hal itu, saya itu lebih sering ngeles kalau nongkrong. Saya pindah tongkrongan ke tongkrongan tenaga kesehatan. Tongkrongan nakes. Tongkrongan nakes ini kalau kalian pengen lihat, cari aja warkop yang 100 meter dari rumah sakit. Nah di situ isinya tenaga-tenaga kesehatan yang udah gak punya tenaga lagi. Anggota tongkrongan itu yang tetap, saya bertahun-tahun di rumah sakit saya gak pernah ketemu suster ngesot. Tapi di situ ada suster nyender. Begini dia. Kerja begadang, gaji dirapel. Nyanyi lagu Sal Priadi. Ada titi. Sedih kan?
Ini selangkah lagi jadi teroris ya ini. Kadang-kadang juga, walaupun kita sengeles-ngeles apapun kita nongkrong, kadang-kadang terpaksa harus nongkrong. Saya ini kerjanya di Freeport, lingkungannya tertutup sama orang-orang pinter di sana. Dan kadang-kadang saya tuh harus terpaksa nongkrong sama ahli-ahli di sana. Tongkrongan saya itu, saya dokter spesialis jantung, ada ahli listrik, ada ahli tambang, ada ahli mesin. Tapi kalian tahu topik apa yang kita bahas? Iya, kolesterol. Kenapa nggak bahas listrik sih? Saya juga penasaran sama listrik. Oleh karena itu, karena ini di TV nasional, tolong di close up, kita rekam. Kolesterol itu ada dua, ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Kolesterol baik berasal dari kacang almond dan alpukat. Kolesterol jahat itu berasal dari daging-dagingan, minyak dan kerupuk. Untuk menurunkan kolesterol, kurangi konsumsinya, olahraga rutin, minum air putih, perbanyak makanan serat, yaitu sayur dan buah. Cut. Nanti sebelum nongkrong lu tonton ini. Pas nongkrong kita bahas apa? Bumi datar, Dajjal. Gua muak bahas kolesterol. Terima kasih, saya sangat sabar. Komika yang satu ini adalah seorang dokter spesialis yang selalu bikin deg-degan. Langsung saja kita sambut, ini dia Dokter Saka Sabara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta penyuluhan. Alhamdulillah kita sudah sampai di show 3, temanya liburan. Dan per hari ini sudah 3 minggu saya nggak praktek. Ini hitungannya udah liburan ini Pak De. Dan for your information, cuti saya sebenarnya hanya cukup sampai show 2. Dan saya bertahan di panggung ini menggunakan sisa cuti nikah. Kurang gambling apa nih? Selain harus lucu, saya juga harus nikah ini. Kan kasihan pacar saya. Gara-gara suci dia kehilangan kesuciannya. Ya ngomong-ngomong soal liburan, kita semua pasti punya momen liburan yang gak pernah akan bisa kita lupakan seumur hidup. Bagi saya itu terjadi tahun kemarin. Jadi tahun kemarin saya pergi liburan sekalian foto prewedding ke Pulau Jeju, Korea. Dibayarin kantor karena juara stand up komedi. Jadi di sana ada sebuah kafe yang ke sana itu harus naik bis 3 kali dan kita foto di sana. Biar kalian nggak penasaran, kita lihat aja ya. Bang, tolong bang. Aduh, gimana? Saya tahu pikiran kalian. Kayak bukan di Korea. Kayak di Taman Buah Mekarsari ya. Kesel emang, 50 juta foto di Korea dapatnya kayak gini ya. Dan yang bikin lebih kesel lagi, semua jeruk di foto ini itu plastik kawan-kawan. Saya kira di Korea yang plastik hidung artisnya doang. Udah bang fotonya bang, malu bang. Nanti kita foto lagi ya. Di Taman Buah Mekarsari. Dan modus penipuan kayak gini nggak cuma terjadi di luar negeri. Di depan ada foto booth dan orang-orang banyak yang foto sama Raditya Dika plastik. Udah Raditya Dika plastik gepeng lah. Oke, stop ngomongin Radit. Aman ya bang. Radit mah suka dokter. Yang nggak suka dokter Panji. Oke, kalau kita liburan ke tempat yang jauh, biasanya ada hal-hal yang secara personal kita perhatikan. Misalnya Teni Rina, dia ke Milan, pasti dia perhatiin fashion dan beauty. Ratanca, tukang odong-odong, kalau ke Swiss dia pasti perhatiin odong-odong Swiss kayak mana sih bentuknya. Dan saya seorang dokter, yang saya perhatiin adalah bagaimana sih sistem kesehatan di negara ini berjalan, anjay. Karena di dalam kepala saya selalu ada pertanyaan, kenapa sih orang-orang kaya Indonesia kalau berobat ke luar negeri? Kenapa sih Hotman Paris kalau berobat ke Singapura bukan ke Puskesmas Bojong Nangka? Tapi kita ambil contoh, saya pernah ke Tokyo dan di Tokyo itu di setiap fasilitas umum di jalan-jalan selalu ada alat pacu jantung. Buat yang belum tahu alat pacu jantung ini sangat berguna. Saya pakai di Papua, nyelamatin 1 tahun itu puluhan nyawa.
Sedangkan di Indonesia orang nggak peduli ada pacu jantung. Kalau ada tempat tongkrongan, yang penting ada casan Type C. Sama WiFi. Ya kan? Kok bisa kita ketinggalan sama Tokyo? Padahal kan di Tokyo masih zaman Jepang. Jokes kodian itu tadi. Itu baru dari fasilitas kesehatan ya. Dari yang paling kelihatan di ambulans. Ambulans, kita sudah tahu lah, ambulans kalau di luar negeri jadi raja kan. Kalau dia lewat orang-orang minggir ya. Cuman di Indonesia kita lihat ambulan lewat di tol, disalip Agia. Emang di ambulans di sampingnya ada logo salib, tapi artinya bukan silakan salib saya. Mau dibandingin apa lagi? Perawat. Kalau perawat kita ambil contoh di China. Perawat di China itu rata-rata Cindo. Di Indonesia nggak ada perawat Cindo, cari. Karena mereka tahu kalau profesi ini nggak bakal bikin cuan. Dan di China itu perawatnya 97% perempuan. Menurut keyakinan saya, seharusnya perawat itu 100% perempuan. Karena coba kalau kalian sakit, pasti maunya dirawat kalau nggak sama tante, sama mama, sama nenek kan. Nggak ada yang mau dirawat sama mamangnya kan. Mau dirawat Mang Yadi, nggak ada. Itu baru perawat. Dokter yang paling canggih di Dubai ya. Di Dubai itu nggak ada dokter yang ngomel-ngomel kayak dokter Tirta. Kalaupun ada yang ngomel-ngomel dia bahasa Arab. Jadi kita tinggal amin, amin, amin. Tapi yang paling parah itu masalah obat. Jadi ada yang viral kemarin, ada obat di Indonesia harganya 1,9 juta, di India harganya 95.000 kawan-kawan. Kenapa bisa? Karena di India obatnya bikin sendiri. Dan ini obatnya benar-benar obat asli, bukan yang dibikin abang-abang perindapan. Ayo sih sakit apa stomach ache? Ini. Ya, gitu. Tada. Nah gitu Pak, kalau misalnya kita mau niru India, tirulah cara mereka bikin obat. Bukan cuma cara mereka joget. Hai pasien-pasien asing. Terima kasih saya Sabar.